Shalom, Jemaat Zebaot yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mengawali kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Panggilan beribadah. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Marilah kita memuji dan menyembah Dia. Ajaiblah segala perbuatannya, ditunjukkannya kuasanya dan tak habis kasih setianya. Dia yang telah menyertai pekerjaan kita, Dia yang memberi semangat saat tak berdaya. Dia sumber kekuatan dan pertolongan, Dialah tempat perteduhan dan perlindungan kekal. Terpujilah Tuhan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah Dia di badai kencang. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau atas cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Jemaat Gemindo Zebaot, sehingga saat ini Tuhan,
Tuhan boleh mengumpulkan kami walaupun melalui ibadah virtual. Kami mengucap syukur kami semua disehatkan dan dikuatkan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, supaya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita menyambut berita anugerah pada hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, membaru hidupku. Ku hilang Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, saat ini ya Tuhan, jemaat Mugemindo Zebaot, kami datang kepadamu memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Isi hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, serta mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Matius 6 ayat 5-8. Sekali lagi, Matius 6 ayat 5-8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa,
janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, memahami, serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita ingat ketika kita berdoa makan, baik doa makan pribadi maupun ketika kita memimpin doa makan dalam suatu ibadah? Pertama-tama, di dalam doa tersebut, kita akan mengucap syukur untuk berkat makanan dan minuman, serta memohon Tuhan untuk memberkati makanan dan minuman kita. Lalu hal yang kedua yang kita doakan adalah orang-orang yang menyiapkan makanan tersebut. Dan yang menarik, pada bagian selanjutnya, kita akan mendoakan di dalam doa kita, kiranya Tuhan memberkati mereka yang berkekurangan. Coba kita fokus pada poin yang ketiga. Ketika kita sedang menyantap atau menghadapi makanan yang enak dan berlimpah, tetapi orang miskin kita suruh Tuhan yang memberkati. Ini adalah satu contoh doa yang tidak disertai dengan perbuatan. Di saat kita makan, di saat kita menghadapi makanan yang enak, kita menyuruh Tuhan yang memberkati orang yang miskin. Oleh karena itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama dalam Matius 6 ayat 5-8. Dalam ayat yang kelima, Tuhan mengkritik cara berdoa orang Farisi, yaitu mereka berdoa di rumah-rumah ibadat, di tikungan-tikungan, dengan tujuan untuk melihat orang. Mereka berdoa seperti itu supaya orang melihat bahwa mereka orang yang saleh, mereka orang yang rohani. Mungkin jika di zaman sekarang, orang Farisi ini akan berdoa di sosial media seperti Facebook, YouTube, ataupun grup WhatsApp, dengan tujuan supaya orang melihat kesalehan mereka. Jemaat Tuhan, Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga tidak berkenan dengan doa orang munafik. Orang munafik menampilkan apa yang berbeda dengan apa yang dia rasakan. Orang munafik seperti orang yang sedang berakting dalam sinetron. Mereka bisa tertawa terbahak-bahak walaupun hati mereka sedang bersedih. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa menangis walaupun mereka sedang berbahagia. Akting seperti ini menjadi dosa jika diterapkan di dalam doa orang Kristen. Lalu bagaimana seharusnya kita berdoa? Di dalam ayatnya yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus melakukannya di dalam ruangan yang tertutup. Apakah itu berarti kita tidak boleh berdoa di tempat yang terbuka? Bukan, saudara-saudara, maksudnya bukan seperti itu. Tuhan Yesus memaksudkan bahwa motivasi hati kita harus tulus. Jika motivasi kita berdoa adalah untuk Bapa di sorga, maka kita tahu di tempat manapun, dimanapun kita berdoa, Allah Bapa akan melihat. Jika kita sadar
bahwa Allah Bapa melihat dan mendengar dimanapun kita berdoa, maka doa kita akan sama. Entah di tempat tersembunyi ataupun di tengah-tengah orang banyak, kita akan berdoa dengan cara yang sama. Jangan karena kita berdoa di depan banyak orang, kemudian kita berusaha untuk menunjukkan kefasihan kita dalam merangkai kata. Itu bukanlah hal yang dikehendaki Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-7, Tuhan Yesus juga menegur doa orang yang diucapkan berulang-ulang atau bertele-tele. Mereka mengira bahwa semakin banyak kata, maka doa mereka akan didengarkan. Semakin banyak kata dalam doa kita tidak akan membuat Allah melakukan sesuatu yang tidak ingin Dia lakukan. Sering dalam doa kita menaruh begitu banyak permintaan, begitu banyak deretan permohonan doa kita dibandingkan dengan pujian dan ucapan syukur akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, ajaran di dalam ayat 5-8 ini merupakan pendahuluan untuk doa Bapa kami. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan apa yang tidak boleh ada di dalam doa, tetapi Dia juga memberikan contoh mengenai bagaimana seharusnya seseorang berdoa. Melalui bagian firman Tuhan pada hari ini, ada dua hal utama yang dapat kita renungkan mengenai cara kita berdoa dan kehidupan doa kita. Yang pertama adalah, apakah selama ini kita berdoa untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita adalah orang yang saleh, baik, berpengetahuan atau fasih? Jika kita masih mencari pujian manusia, maka kita akan gagal menghormati Tuhan. Karena tujuan doa kita adalah kepada Allah Bapa di surga. Itu adalah hal yang pertama. Mari kita renungkan apa tujuan kita berdoa. Apakah untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa di surga, atau untuk dilihat orang bahwa kita adalah orang yang rohani, orang yang saleh, orang yang taat. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita renungkan dari bagian firman Tuhan hari ini adalah, mari kita renungkan apakah kita memanjatkan doa dengan sepenuh hati atau hanya ikut-ikutan saja. Kita mendoakan pelayanan di gereja supaya kita dilihat peduli terhadap pelayanan, namun kenyataannya kita tidak benar-benar peduli terhadap pelayanan. Apa hal yang kita lakukan dalam pelayanan? Doa yang sejati menuntut orang yang berdoa membayar harga untuk terjadinya hal-hal yang dia doakan. Ketika kita berdoa untuk orang miskin, seharusnya kita melakukan action untuk menolong orang miskin, bukan hanya terbatas pada doa kita saja. Doa yang sejati keluar dari hati yang terbeban dengan sangat, sehingga selain berdoa, orang yang mendoakan juga rela mengorbankan waktu, tenaga, materi, bahkan dirinya sendiri, supaya apa yang dia doakan benar-benar terjadi. Mari belajar berdoa dengan meminta supaya hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tidak ada orang yang diperkenan Allah karena doa-doa yang hanya ucapan mulut saja. Tidak peduli betapa bagus, indah, atau penuh dengan hikmatnya kalimat yang diucapkan. Itu tidak membuat doa tersebut dapat terwujud. Tetapi orang-orang yang diperkenan Allah adalah orang-orang yang berdoa dengan kesungguhan hati dan beban yang suci, agar apa yang dia doakan boleh terjadi. Orang-orang yang siap untuk membayar harga apapun agar apa yang dia doakan terjadi. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini mari kita kembali merenungkan bagaimana cara kita berdoa. Apa motivasi kita berdoa? Apakah kita berdoa hanya untuk menunjukkan kefasihan kita dalam menyusun kata-kata, merangkai kalimat? Atau apakah kita berdoa karena semua orang mendoakan hal yang sama? Atau karena doa tersebut sudah ditentukan di dalam list, di dalam daftar doa yang harus kita doakan? Mari kita ingat kembali, doa yang sejati adalah doa yang membuat kita terbeban, yang sesuatu hal yang kita gumuli. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pada hari ini sanggup menolong kita, sanggup memampukan kita untuk kembali merenungkan cara kita berdoa, sehingga doa kita memuliakan Tuhan,
sehingga doa kita menyenangkan hati Tuhan dengan tujuan yang benar, dengan cara yang benar, yang berkenan kepada Allah Bapa. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan memuji Tuhan dari NKB nomor 116, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami segenap jemaat Gemindo Zebaot boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kembali mengevaluasi cara kami berdoa. Karuniakan kami ketaatan, karuniakan kami kemampuan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan ajar juga kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya berdoa saja, tetapi kami tergerak untuk melakukan isi doa kami itu ya Tuhan, di dalam kami mewujudkannya. Tolong kami agar supaya kami boleh memiliki tindakan yang nyata di dalam mewujudkan doa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkorban dengan setiap hal yang Tuhan berikan untuk dapat mencapai apa yang kami doakan ya Bapa. Sehingga kami tidak menjadi orang yang sekedar berdoa, tetapi kami juga melakukan tindakan ya Tuhan. Biarlah kami jemaat Gemindo Zebaot dikaruniakan hati yang terbeban dengan setiap saudara-saudara kami, setiap hal yang terjadi di dalam lingkungan kami, serta kami digerakkan hati untuk dapat membantu, untuk dapat menolong sesama kami. Biarlah kami terus dikaruniakan kasih yang besar, sehingga dengan siapapun kami bertemu, kami boleh mewujudkan, kami boleh menyaksikan kasih dan kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk segenap jemaat Gemindo Zebaot di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, mengaruniakan iman yang teguh, agar di dalam masa sulit ini ya Tuhan, kami senantiasa berpegang kepadamu, kami senantiasa mengandalkan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk program pelayanan kami. Biarlah ketika kami harus berada di rumah kami masing-masing, Tuhan tetap menolong agar persekutuan kami tetap dapat berjalan, kehidupan doa kami tetap dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati segenap pelayan Tuhan, mulai dari pendeta dan majelis jemaat. Karuniakan kesatuan hati di dalam menjalani pelayanan ini, agar setiap pribadi ini ya Tuhan dikaruniakan hati yang sungguh untuk melayani Engkau, dikaruniakan kerjasama yang baik. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat
Kiranya mengaruniakan ketulusan hati yang sama, semangat yang sama di dalam bersekutu, sehingga kami boleh menjadi satu di dalam Engkau, kami boleh menjadi persekutuan yang memuliakan Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sakit dan lanjut usia, Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang memberikan pertolongan, karuniakan hati yang penuh sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka, karuniakan kasih dari setiap anggota keluarga mereka. Biarlah di dalam usia mereka ini Tuhan, mereka tetap dapat memuliakan Engkau. Bagi jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, biarlah mereka boleh kembali dapat beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan ya Tuhan setiap kerinduan kami, pembangunan jemaat kami ya Tuhan, bagian gedung ibadah kami yang rusak, Tuhan kiranya menolong membukakan jalan ya Tuhan, agar setiap biaya yang dibutuhkan untuk memperbaikinya boleh tercukup menurut kasih dan kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan ya Tuhan jemaat kami ini, persekutuan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Tuhan terus yang memelihara kami, memberkati setiap usaha pekerjaan pendidikan jemaat dan juga anak-anaknya ya Tuhan, sehingga semuanya tetap dapat berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam persembahan syukur. Dengarkanlah ajakan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau tetap memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga saat ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Layakkan persembahan ini untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, supaya persembahan ini boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menjadikan kita dan kita adalah milik-Nya, dan Dia yang memelihara hidupmu. Mari lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Sebelum kita menerima berkat, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 182, Kuutus Kau. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagimu.
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah, damai sejahtera dari Putranya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.